Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أوصيني وإياكم بقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setiap manusia mesti menginginkan kemudahan. Tidak ada orang yang ingin sulit dalam kehidupannya. Terkadang kita mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Terkadang kita mengalami kesulitan mencari jodoh.
bahkan mencarikan jodoh anak kita, itu dunia. Namun kalau kita banding, ibadah lebih mudah. Bayangkan kita beribadah, yang miskin, yang kaya, yang sedang, laki-laki, perempuan, dimudahkan oleh Allah. Inilah yang harus kita syukuri. Agama yang Allah mudahkan kepada kita, agama Islam. Dengan dasar ayat, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kamu memeluk agama Islam itu supaya kamu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Dan agar kamu tidak, dan Allah Ta'ala tidak menghendaki dengan Islam ini supaya kamu sulit. Inilah yang harus kita fahami. Firman Allah Ta'ala pasti benarnya. Dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Jadi bukan menurut kekayaan kita, tetapi menurut kemampuan kita. Allah Maha tahu kemampuan kita. Inilah indahnya kita melaksanakan syariat Islam. Tidak ada syariat Islam yang sulit. Demikian juga Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani jiwa kecuali menurut kemampuannya. Dan masih banyak ayat lagi yang memberi penjelasan bahwa Islam itu mudah. Demikian juga Allah menjelaskan, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khalikal insanu dha'ifa. Allah mendaki dengan agama Islam ini supaya kamu mudah. Padahal manusia pada hakikatnya diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak mewajibkan kita sesuatu yang tidak dimampu oleh manusia. Ketika manusia tidak mampu seperti gila, tidak diwajibkan untuk beribadah. Ketika manusia itu dia belum balik, belum sempurna akalnya, tidak diwajibkan ibadah. Ketika orang itu dia sudah tua bangka, tidak mampu sholat berdiri pulih dengan duduk. Begitulah indahnya kaum muslimin. Kemudian Islam ini kita tidak menjumpai peraturan manusia yang semudah dengan Islam. Peraturan manusia banyak dipaksakan, manusia memaksakan padahal dirinya sendiri tidak bisa melaksanakan. Karena itu kaum muslimin, mari kita tingkatkan menuntut ilmu dan juga kita amalkan Islam karena ini kemudahan. Dan kita beramal Islam itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Tidak ada manusia mencuri pahala kita. Tidak ada orang bisa menimpakan dosa kepada diri kita. Karena Allah berfirman, man amila shalihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya. Inilah kemudahan Islam. Beramal saleh tidak bisa diambil pahalanya oleh orang lain. Tidak ada orang mencuri pahala. Mencuri harta bisa, mencuri pahala tidak bisa. Dan ini yang harus kita, yaitu betul-betul kita ingat. Selanjutnya kaum muslimin, Islam yang Allah sampaikan kepada kita ini, dengan Allah Ta'ala mengutus para utusannya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, apa katanya Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Nabi melainkan supaya umat alam semesta ini mendapatkan rahmat Allah. Inilah kita bersyukur kepada Allah. Kemudian juga bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau menyampaikan risalah ini seluruh dunia. Dan kita tahu yang hak itu diantara sebabnya karena beliau berdakwah, disampaikan pada para sahabatnya, para sahabat disampaikan generasi sesudahnya. Kemudian juga perlu kita fahami masih banyak ayat-ayat yang lain supaya kita tidak ragu bahwa Islam itu adalah mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Surat Al-Hajj ayat nomor 78. Dan Allah tidak menjadikan kamu beragama Islam itu supaya sulit, tidak. Inilah yang harus kita fahami. Oleh karena itu kaum muslimin, itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan agama Islam itu mudah. Kemudian bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah kita fahami ayat, karena hadis juga penjelas ayat Al-Qur'an, maka beliau bersabda ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah. Bayangkan kita tidak diperintahkan yang kita tidak mampu, tapi kita diperintahkan ketika kita itu mampu. Inilah kenikmatan yang harus kita syukuri, nikmat agama Islam ini. Demikian juga beliau bersabda,
Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika seorang hamba itu mau menolong saudaranya. Ini menunjukkan kita harus ta'awun, kerjasama, saling tolong menolong terhadap saudara kita yang lemah. Bagaimana orang kaya bisa membantu orang yang miskin, bagaimana orang sehat bisa membantu saudaranya yang sakit. Inilah kemudian dalam Islam, dan semuanya ini dalam rangka mencari pahala, dalam rangka akan dimasukkan di dalam surganya. Selanjutnya kaum muslimin, masih banyak lagi hadis-hadis yang harus kita fahami agar kita merasa senang mengamalkan Islam ini, karena berlandaskan dengan dalil, bukan dengan perasaan. Maka beliau mengatakan basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira orang itu, jangan kamu membuat sedih. Nah, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Bukankah kita senang kaum muslimin kalau kita berurusan dengan orang dimudahkan? Kalau kita berurusan dengan orang dimudahkan, senang, mudahkanlah urusan orang itu, mudahkanlah urusan orang tersebut. Dan ini sifat manusia ingin untuk dimudahkannya. Tetapi Allah menjelaskan yuridullahu bikumul yusra. Allah mendaki kemudahan, bahkan kemudahan Allah Ta'ala kepada kita lebih banyak daripada hambanya memberi kemudahan kepada saudaranya. Karena itu kaum muslimin yang perlu kita fahami, di antara hal yang harus kita fahami pula kemudahan Islam ini, beliau bersabda, "Waman yassaru ala mu'sirin." Hadis beliau, "Waman yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya kaum muslimin, berapalah kita mempermudah urusan saudara kita, tetapi pahalanya Allah akan mempermudah orang yang mempermudah saudaranya tadi di dunia dan di akhirat. Amal yang sedikit dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang banyak. Karena itu kaum muslim, mudahkan saudara kita. Apa yang menjadi kesulitan, coba kita berusaha untuk memudahkan dirinya. Apa yang menjadi kelaparan mereka, carikan kita bantuan untuk bisa beri makan sama mereka. Inilah kebaikan Islam yang tidak didapat oleh agama yang lain. Oleh karena al-Islamu rahmatun, Islam itu rahmatan lil alamin. Selanjutnya pula, di antara contoh bukti-bukti kemudahan yang Allah Ta'ala mudahkan kepada kita, di antaranya sholat. Bukankah Allah Ta'ala menyuruh kita sholat, wa aqimus sholat, suruh berdiri? Tapi beliau bersabda, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa illam yastati fa'ala faqa'idan, sholat dengan duduk. Subhanallah. Wa illam yastati fa sholli fa'ala janbin, maka sholatlah dengan berbaring. Ini kemudian kita sholat tidak ada kesulitan, tidak boleh kita tidak sholat karena sholat mudah. Bayangkan kita tidak bisa sholat di daratan, sholat di atas yaitu udara, pesawat, sholat dengan duduk berisyarat. Tidak mampu kita wudu, tidak ada kita usapkan tangan kita di tembok sebagai tayamum, gantinya wudu. Tidak ada alasan kita menunda sholat. Apalagi kita tidak tahu umur kita kapan dicabut oleh Allah. Waktunya sholat, kita sholat. Nah, ini satu contoh. Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa illam yastati faqa'ita, sholatlah dengan duduk. Fa illam yastati fa'ala janbin, kalau tidak mampu sholat dengan duduk, maka sholat dengan berbaring, dengan yaitu meletakkan kepala kita sebelah utara, lalu wajah kita menghadap ke kiblat dengan isyarat. Selanjutnya pula, di antara contoh yang lain bahwa Islam itu mudah. Bukankah Allah Ta'ala mewajibkan kita haji? Haji termasuk rukun Islam yang 5 yang paling berat dikerjakan. Dan kewajiban haji itu hanya seumur hidup satu kali. Tetapi apa katanya Allah Ta'ala? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka wajib setiap manusia haji menuju ke Baitullah jika mampu. Sekarang ada keterangan bahwa haji menunggu 30 tahun. Umur kita 50 tahun berarti tinggal 30, belum tentu kita haji. Tapi Allah mengatakan man istata'a. Tatkala orang itu mampu, ketika tidak mampu gugur dari kewajiban haji. Mana peraturan manusia yang bisa mengimbani kemudahan peraturan Allah Ta'ala? Justru Allah Ta'ala menciptakan kita, maka Allah Ta'ala maha tahu kemampuan kita. Itu masalah urusan haji. Masalah urusan pula yaitu zakat.
Zakat diwajibkan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat wajib untuk orang kaya, diberikan pada orang miskin. Justru orang miskin tidak mampu mengeluarkan zakat, menerima zakat. Inilah kebaikan Islam. Perlu kita sampaikan di tengah kalangan masyarakat, orang-orang awam, supaya mereka tidak merasa berat menjalankan Islam. Tidak ada agama yang paling mudah kecuali agama Islam. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui kemampuan hambanya. Demikian juga yaitu dijelaskan dalam satu ayat. Dalam satu hadis. Innallaha qad farada alaikum shadaqatan. Sungguh Allah Ta'ala mewajibkan kamu harus bersedekah, harus zakat. Fi amwalihim, di dalam harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil uang zakat dari orang kaya. Wa turaddu ila fuqaraihim, dan dibagikan kepada yang fakir miskin. Inilah kenikmatan kita beragama Islam. Orang kaya merasa itu pemberian dari Allah Ta'ala, maka bagaimana dia bisa berbuat baik kepada saudara yang miskin? Karena orang beramal soleh untuk dirinya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Contoh yang lain kaum muslimin, kemudian Islam. Orang musafir boleh dia mengqashar salatnya, salat 4 rakaat boleh salat 2 rakaat, pahalanya sama. 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, adapun maghrib tetap 3 dan subuh tetap 2. Ini kemudian ketika orang musafir, ketika dalam keadaan kesulitan boleh dijamak dulu duhur dengan asar dan maghrib dengan yaitu isya. Itulah kemudahan Islam. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu. Allah senang sekali kalau keringanan ini diterima oleh hambanya. Kama yukrahu an tu'ta maksiatuhu, sebagaimana Allah benci kalau hamba itu melanggar larangannya. Inilah yang harus kita faham, suatu hadis yang sangat mulia. Demikian juga bolehnya kita sholat kalau tidak ada dengan tayamum. Ya, tidak ada air kita tayamum, mengusapkan 2 tangan kita di muka kita. Kemudian tapak tangan kiri kita mengusapkan di atas tapak tangan kanan kita. Lalu tangan kita meletakkan di atas tapak tangan kiri kita. Dan itu sudah selesai. Walaupun tidak ada air. Tidak ada kesulitan bagi agama. Semua dimudahkan oleh Allah. Sesuatu kesulitan Allah Ta'ala menjadikan jalannya. Kemudian juga contoh-contoh di dalam masalah larangan. Larangan pun terkadang Allah Ta'ala memberi kesempatan kita boleh melanggar larangan. Tatkala dalam keadaan terpaksa, bukan dengan kesengajaan, tapi dalam keadaan terpaksa. Yang dilarang. Satu contoh, Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kalau kami ini lupa atau salah. Bayangkan ketika kita sholat salah, tidak ada yang tahu, diterima sholat kita. Ketika kita lupa belum sholat, lalu diingat kita belum sholat, wajib sholat. Wajib sholat ketika ingat. Walaupun 2 tahun kita lupa, ternyata ada, loh kamu dulu belum sholat, sekarang sholat. Tidak harus menunggu beberapa jam lagi. Kemudahan Islam. Kemudian juga dijelaskan pula di dalam hal yang lain, famanidh turra ghaira baghin wala 'atin fala isma alaih. Barang siapa dalam keadaan terpaksa melanggar hukum Allah, bukan karena melampaui batas, maka tidaklah berdosa. Seperti umpamanya kita suatu saat yaitu dalam keadaan kelaparan, tidak menjumpai yaitu tanam-tanaman atau buah-buahan atau makanan apapun, yang kita jumpai ini pasir, batu. Tidak mungkin kita akan makan batu, tidak mungkin kita makan pasir. Kita menjumpai bangkai boleh dimakan.
dengan syarat kita sekedar untuk menutup lapar kita. Sesuatu yang haram menjadi halal sebab karena darurat. Faman idzturra ghaira baghin wala 'atin fala ismali. Demikian juga yang dialami sahabat Yasir, Ammar bin Yasir, ketika mau hijrah. Kalau dia tidak mengucapkan kafir akan dibunuh. Ammar bin Yasir ternyata dia mengatakan, ya saya kafir dalam mulutnya, tetapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya yakin dengan iman, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Begitu kaum muslimin, pentingnya kita mempelajari Islam, kemudahan Islam ini, supaya siapapun yang menganggap Islam ini adalah kesulitan, kita bisa menjawabnya. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, walaisa alaikum junahun fima akhtatum bi. Kamu tidak berbuat dosa ketika kamu salah karena tidak tahu. Subhanallah. Ketika kita sholat tidak tahu kiblat, menghadap kemana saja diterima sholat kita, karena kita tidak tahu, bukan dengan kesengajaan tapi karena tidak tahunya. Demikian juga yang lainnya, ya, dalam masalah-masalah siam, ketika tidak mampu siam belum bayar fidyah. Ketika tidak mampu yaitu bersesuci, yaitu dengan air, kita boleh dengan debu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ketika kita tidak mampu jihad, boleh tidak jihad, boleh kita di rumah. Sebagaimana para sahabat ketika mau jihad, apakah orang tua masih di rumah? Iya wahai Nabi, tapi dia tidak ridho kalau saya jihad. Pulang kamu, jangan jihad. Subhanallah kaum muslimin. Ternyata Islam agama yang paling mudah dibandingkan dengan agama yang kita saksikan di permukaan dunia ini. Maka marilah kita syukuri, mari kita memuji Allah Ta'ala dengan kemudahan Islam ini, dan mari kita laksanakan dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semuanya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal a'malana as-salihat, waghfir lana dhunubana, wasabbit aqdamana, wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.